Kartu apa yang sedang dimainkan Abu Rizal Bakri? Kita tidak tahu. Yang jelas, awal pekan ini, rombongan tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf berkunjung ke rumah Abu Rizal. Apakah Abu Rizal merapat ke tim Jokowi Ma'ruf? Ternyata tidak. Sekjen Partai Golkar, Lodoik Frederick Paulus mengatakan seniornya itu tak bergabung ke tim kampanye Capres nomor urut 1. Namun sebagai bagian dari Golkar, Ical sepakat dengan dukungan Partai Golkar pada Jokowi Ma'ruf. Tak ada kawan dan musuh yang abadi dalam politik. Yang ada kepentingan. 2014 lalu, Ical terang-terangan mendukung Prabowo, lawan politik Jokowi. Tak hanya mendukung, Ical juga dikenal sebagai orang dekat Prabowo. Walaupun Partai Golkar pada 2019 mendeklarasikan dukungan pada Jokowi, namun sebagai kader Golkar, Ical tak pernah menutupi kedekatannya dengan Prabowo. Tentu kunjungan tim kampanye Jokowi Ma'ruf ke rumah Ical punya arti khusus. Kalau Pak Ical berbalik arah dukungan dari Prabowo ke Jokowi, ini bisa jadi sebuah kehilangan bagi kubu Prabowo. Abu Rizal Bakri mempunyai kekuatan media yang bisa menjadi amunisi ampuh bagi kompatriot politiknya. Dalam hal ini, Gerindra sebagai poros kubu Prabowo tak percaya Ical pindah ke lain hati. Namanya juga politik, entah pindah haluan atau masih di haluan yang sama. Hanya Pak Ical yang tahu. Dalamnya hati, siapa yang tahu? Bencana alam adalah fenomena yang bisa dipelajari sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam. Tapi di tangan politisi, bencana alam bisa disihir jadi komoditas politik di negeri ini. Di laga Pilpres 2019, dua kubu lihai menjadikan bencana alam sebagai tema untuk naik panggung di media. Pokoknya, segala yang jadi headline, yang jadi trending, diutak-atik demi mencari dan mencuri perhatian publik. Kubu Prabowo Sandiaga sebagai penantang menuding pemerintah lambat menangani bencana, bahkan hingga terjadi penjarahan. Kubu Jokowi Ma'ruf Amin sebagai petahana tak tinggal diam. Mereka dengan enteng membalas tudingan lawan. Dari soal mereka yang dituding lebih sibuk dengan kebohongan Ratna Sarumpait daripada soal gempa, hingga Gubernur Sulteng yang berasal dari kubu oposisi yang dianggap pasif dalam penanganan bencana. Bahkan bencana alam yang membuat ribuan orang meninggal pun tak membuat politisi bersatu. Mereka hanya sibuk ngomong untuk menjatuhkan lawan. Barangkali akan lebih bermanfaat bagi para korban jika si para jago ngomong itu datang langsung, sing-singkan lengan baju, dan beraksi membantu para korban.
Sebuah janji kampanye damai jangan cuma menjadi seremoni tanpa kenyataan. Politisi mestinya sama antara kata dan perbuatan. Berpolitik yang bermartabat adalah berpolitik yang menjunjung tinggi moral, tidak menjadikan korban bencana sebagai komoditas politik.